Oke, kita lanjutkan lagi transformasi Z bagian yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan melanjutkan ke pasangan transformasi Z yang penting. Jadi, kalau kita sempat membeli buku Skaum series itu kan ada yang transformasi Z itu ya. Itu di bagian belakang kalau nggak salah itu ada tabel transformasi Z yang cukup banyak. Tapi yang akan kita tayangkan di sini adalah eh, pair off ya, jadi pasangan-pasangan transformasi Z yang penting. Kemudian kita baru membicarakan inverse. Loh, kenapa kok kita membicarakan inverse? Karena problem di inverse Z transform itu lebih ke arah matematis ya, penguraian matematis, bukan teknis mentransformasikan. Kalau teknis mentransformasikan karena kita sudah punya tabel, maka yang kita bicarakan di inverse Z transform itu adalah cara menguraikan sedemikian hingga persamaan yang kita peroleh itu kita usahakan sama ya, sama dengan yang ada di tabel transformasi Z. Ya, bentuk-bentuknya ya, bentuk-bentuknya itu sama dengan di transformasi Z sehingga kita tinggal menuliskan kembali fungsi difference equation-nya. Jadi itu maksudnya yang dibicarakan di mana? Di bagian inverse Z transform ini karena kita akan lihat dulu pasangannya kayak apa ya, pasangan transformasi Z. Nah, inverse Z transform itu lebih ke arah operasional penguraian sebenarnya seperti itu. Nah, baru kemudian kita bicara mengenai teorema dan sifat-sifat dari transformasi Z ada berapa. Nah, di bagian terakhir kita akan bicara mengenai sistem function atau fungsi sistem yang kaitannya itu dengan transformasi Z. Oke, kita lihat ya, ini yang pertama, yang penting jadi di sini tidak banyak itu ya, hanya ada berapa ini, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan ya. Jadi kalau sequence-nya delta n, maka transformasinya ya satu gitu aja. Kalau step function sepersatu min z pangkat min satu. Kalau ini adalah step function yang deret kiri, itu ya ini ya. Ini yang deret kanan, ini deret kiri, jadi masing-masing punya transformasi sendiri. Ini sinusoidal, kosinusoidal, bentuk lain dari scaling dan apa namanya pemangkatan, deret kanan dan deret kiri. Ya tentu saja ini yang penting ya sum of common. Jadi yang sering dipakai kalau kita menjumpai bentuk-bentuk sequence-nya berbeda dari sini, ya berarti kita harus menambahkan atau mencari tabel yang lain. Jadi dipakai tabel aja, enggak usah menghitung gitu ya. Menghitung itu sudah ada itu ya caranya itu. Bahkan MATLAB pun juga punya cara atau punya fungsi untuk menghitung apa namanya ininya hasil transformasi Z-nya. Itu ya. Jadi biasanya ini kita tabel-tabel ini ya, tabel ini kita kita temukan di buku ataupun di reference book ya. Atau misalkan Anda mau ngeprint itu di internet banyak sekali itu dalam mungkin bentuknya besar gitu ya. Tapi ya sebaiknya disimpan aja itu pakai handphone apa-apa bisa. Nah ini, jadi ini adalah sum common. Terus kemudian cara penggunaannya. Cara penggunaannya kalau kita punya Z transform seperti ini satu ini ya, maka ketika diinverskan itu jadi impuls ya, jadi impuls. Ini kan impuls. Ini kan step function gitu ya. Jadi seperti ini. Nanti kalau bentuknya seperti ini di Z transform kita inverse jadi ini. Jadi inverse Z transform itu hanya membicarakan atau mengurai supaya nanti bentuknya jadi seperti ini gitu ya. Sehingga ketika kita kita alihkan atau kita rubah kembali ke deret itu kita sudah punya acuannya gitu ya. Jadi ya sebenarnya itu semuanya itu digunakan untuk mempermudah eh, kita melakukan bolak-balik Z transform atau inverse Z transform. Jadi seperti itu yang perlu diketahui gitu ya. Jadi ya bikinlah hidup itu menjadi lebih mudah gitu ya. Kalau dibikin sulit malah tambah pusing, tambah stres gitu ya. Nanti yang beruntung adalah dokter-dokter jiwa gitu ya. Ya, dokter ahli jiwa itu kan bisa kemungkinannya dia itu ahli dalam penyakit jiwa atau dokter ahli yang sedang edan. Nah, itu juga bisa. Oke, kita lanjutkan ke example ya, example. Nah, ini contohnya. Ini contohnya ya. Jadi kalau kita punya xn seperti ini nih, ini ya, Anda perhatikan n minus 2 dikalikan setengah pangkat n minus 2 kosinus bla 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 gitu. Ini kita pakai sample safe property ya. Z pangkat xn itu kan sama dengan z xz ya.
applying the sample shift property xz, ini kan xn loh, kita mau cari ininya. Xz sama dengan zxn. Nah, di sini itu kan kita punya z pangkat min 2 ini ya, ceritanya z pangkat min 2. Anda perhatikan yang, oh nanti ya di belakang ya, yang property shift property ya. Nggak apa-apa, tapi dengan shift property kan kita dapatkan bentuk ini. Jadi dikeluarkan z pangkat min n-nya itu dikeluarkan di situ ya. Karena itu 2, jadi tinggal n dikalikan setengah pangkat n gitu ya, cosinus pi per 3n, un gitu ya. Nah ini, jadi n pangkat setengah n, kemudian cosinus pi per 3 un gitu ya. Nah, di sini Anda bisa lihat ini, dengan tanpa merubah RUC kita aplikasikan perkalian by rem property ya. Maka otomatis kan ini ya, rem property. Jadi ini nanti ada sample shift property, ada rem property. Nanti dilihat di belakang. Oke. Nah, Z transformnya seperti ini ya. Z transform dari setengah cosinus itu, kita lihat di sini ya. Nah, ini ya, bentuknya kayak gini ya. Ini, mirip seperti ini kan. Nah, itu hasilnya ini, yang di bawah ini. Jadi dia nanti akan kembali seperti ini. Jadi caranya seperti itu. Gitu ya, dan seterusnya ini penguraiannya. Nah, kalau Anda pakai MATLAB, pertanyaannya itu, loh, pakai MATLAB bisa nggak ya? Ya bisa, kita kan punya B per A. Maka kita pakai input sequence, itu dah. Kemudian kita filter, kita buat persamaannya dulu ini. Nah, kemudian, nah ini kita cantumkan X sama dengan sekian-sekian, X-nya itu. Ya, jadi itu contoh penggunaannya, supaya Anda tidak tidak heran penggunaan tabelnya itu bagaimana gitu ya. Jadi itu yang perlu Anda perhatikan itu. Oke, nah sekarang kita masuk ke properti ya, yang tadi kelewatan sebenarnya, tapi tidak apa-apa. Linearitas ya, linearitas seperti ini. Jika kita punya XZ yang merupakan transformasi dari XN dan YZ yang merupakan transformasi dari YN, maka ini kalau saya bikin seperti ini, ya persamaannya ya, AXN ditambah BYN, maka otomatis A-nya ini bisa keluar, B-nya bisa keluar karena dia itu adalah konstanta. Nah, maka sama aja dengan XN saya transformasikan sendiri dan YN itu saya transformasikan sendiri. Ini berarti dia bersifat linear. Oke, yang kedua itu adalah shift. Jadi kalau kita punya XZ dari transformasi XN, maka kalau saya geser sebanyak N0, maka XZ-nya di sini itu dikalikan dengan Z pangkat N0. Jadi kalau tadi itu N-2, maka di sini Z pangkat min 2 XZ. Ya, kalau ini adalah N plus 3 gitu ya, maka ini jadi Z pangkat 3 XZ. Nah, contohnya seperti itu. Yang ketiga adalah perkalian dengan deret eksponensial. Jadi kalau saya punya AN XN, saya Z-kan, maka sama aja dengan A pangkat min 1 ya. Benar nih ya. Ya, A pangkat min 1 Z. Variabelnya tidak hanya Z, tapi A atau Z per A gitu ya. Z per A, kalau A pangkat N. A pangkat N XN, karena ini kebetulan N ini juga N. Kemudian diferensiasi, kalau misalnya kita punya perkalian dengan N, kalau tadi kan A pangkat N XN, ini jadi minus Z dxz dz. Jadi turunan pertama Z dari xz. Jadi di xz-kan dulu, xn-nya itu di xz-kan dulu, xn-nya itu di xz-kan dulu, kemudian di diferensialkan terhadap Z, terus dikalikan dengan min Z. Yang berikutnya conjugate. Ya, jadi conjugate itu, kalau X conjugate, ya, jadi conjugate itu kan gini kan, ini real, ini imajiner, gitu ya. Jadi ini titik X, maka yang di sini ini adalah X conjugate. Ya. Jadi X ini X conjugate. X-nya di sini conjugate-nya itu pokoknya berlawanan terhadap real. Jadi adalah conjugate. Jadi X conjugate dari Z conjugate. Dua-duanya itu. Kalau reversal, ya jadi kalau X minus N ya berarti min 1 gitu ya. Ini delay kan. Kemudian bagian real imajiner, maka kalau ini XZ-nya, sorry ya. Jadi XN-nya itu bilangan kompleks, maka realnya XN itu setengah XZ ditambah conjugate XZ conjugate.
Kalau imajiner 1/2C XZ dikurangi X konjugat Z konjugat. Kemudian initial value theorem, jadi kalau Xn-nya itu kalau kita Xn-nya adalah 0, maka kalau X0 jadi limit Z mendekati tak berhingga. Konvolusi deret, nah ini, jadi kalau perkalian, ini konvolusi ya, di ranah waktu konvolusi menjadi perkalian di ranah frekuensi atau ranah Z. Kebalikannya kalau di sini perkalian ya, perkalian maka menjadi konvolusi di ranah Z. Ya, oke, ini pembuktiannya ini. Nah itu, jadi ada berapa itu tadi? Ya, kita hitung coba. Teorema dan properti. Yang pertama linearitas, yang kedua adalah pergeseran, yang ketiga adalah perkalian deret eksponensial, yang keempat diferensiasi, yang kelima konjugat, yang keenam reversal, yang ketujuh real imaginer, yang kedelapan initial value theorem, ya, yang kesembilan konvolusi deret, ya ada 9 ya, ada 9 properti. Silahkan Anda catat sendiri. Oke, jadi kalau ini mau dicontoh, ini ada example 44 ya. Kita punya X1, kita punya X2, tentukan X3 yang merupakan perkalian ini, perkalian dalam Z ya. Oke ya, sudah perkalian dalam Z itu ya sama aja dikonvolusi ya. Gitu. Jadi kan itu kan Xn-nya kan sama itu Xn. Jadi karena kita tahu kalau X1, X2-nya kayak gitu ya ini konvolusinya, konvolusi. Jadi ya ini hasilnya 6, 17, 34, 43, 38, 44. Langsung kita masukkan ke Z-nya. Nah, ini juga ya, tentukan perkalian dalam Z domain itu sama dengan konvolusi. Sama aja nanti kita pakai konvolusi tapi sudah time domain. Oke ya. Nah, yang berikutnya adalah inversion ya. Inversion itu yang tadi saya katakan persoalannya itu ya. Persoalannya itu ada di dalam bagaimana kita mengurai persamaan yang sudah dalam bentuk variabel Z itu menjadi bentuk-bentuk yang sama seperti dalam tabel. Paling tidak kita bawa menjadi bentuk-bentuk yang ada di dalam tabel sehingga kita tinggal comot saja dari tabel itu sehingga memudahkan pekerjaan kita. Jadi itu dasarnya. Jika Z adalah fungsi rasional dari Z atau superset, maka dapat dinyatakan sebagai penjumlahan faktor sederhana menggunakan partial fraction expansion. Ya, ekspansi pecahan parsial. Jadi caranya gitu, cara menguraikan supaya dia menjadi bentuk-bentuk yang sama ya, bentuk-bentuk yang sama seperti tabel itu adalah dengan cara mengurai gitu ya, dengan cara mengurai. Nah, cara mengurainya itu ternyata dengan partial fraction expansion method atau partial expansion method atau ekspansi parsial, ekspansi pecahan parsial, metode ekspansi pecahan parsial. Kita lihat di sini, pelan-pelan aja dulu metodenya. Jadi kalau kita punya persamaan bentuknya gini ya, ini secara umum. Coba Anda perhatikan dulu, persamaan 412. Ya. Ya, oke ya. Jadi ada B0, yang pembilang itu ada B0, B1, B2 sesuai dengan pangkat Z-nya, B1 Z pangkat min 1 ditambah B2 Z pangkat min 2 tambah BM Z pangkat min M dibagi 1 ditambah A1 Z pangkat min 1 dan bla bla sampai AN Z pangkat minus M. Ya. Nah, ini itu kita bawa ke bentuk yang di bawah. Ya, seperti ini. Sudah bukan pangkat M, tapi pangkat N, tapi yang terakhir bentuknya ada bagian polinomial jika M lebih besar sama dengan N. Jadi yang atas itu ada M, ada N. Jadi kita bikin sama ini ya. Yang atas itu pakai N, ini juga pakai N. Jadi kalau ini sama tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya, kalau ini sama dengan atau lebih besar, yang M itu pembilangnya itu ordernya lebih besar dari N, ya misalnya 54, 32 gitu ya, atau sama 55, 33, 44, maka harus ada bagian sisa di sini ya. Seperti kalau kita melakukan perkalian modulo. Ya. Jadi
di mana bentuk yang pertama ini adalah proper rational part, and the second term is polynomial part. Jadi ini proper rational part, ini polynomial part. This can be obtained, ini bisa kita hasilkan, bisa kita dapatkan dengan melakukan pembagian polinomial jika M lebih besar N menggunakan fungsi deconv. Kalau pakai MATLAB itu menggunakan deconv. Ya, nah itu ya itu dibentuk seperti itu sebenarnya nanti bentuk proper rational part itu kan ada di dalam tabel itu sebenarnya. Ya, ada dalam tabel bisa kita kita turun istilahnya ya dari tabelnya itu gitu loh. Ya. Jadi itu yang eh, penting dilakukan. Kemudian, nah ini melakukan jadi istilahnya kita bentuk seperti itu dilakukan kemudian kita lakukan partial fraction expansion method. Bentuknya kayak gini 413 ya dari 412 tadi ya kita bentuk seperti ini ya tergantung dari M dan N-nya ya mama dan nonanya itu. Maka di sini partial fraction-nya caranya nanti harus menghasilkan bentuk 413. Di mana PK itu adalah pol ke K dari XZ dan RK itu adalah sisa atau residu dari PK. Nah, maka diasumsikan bahwa polnya are distinct ya. Jadi berjarak gitu ya. Maka kan kita bisa tuliskan pakai ini jadi yang tadi RK itu seperti ini bentuknya. Jadi kalau secara teoritis itu memang agak susah. Tapi nanti kita akan dapat dari 413 menggunakan partial fraction ya. Itu jadi lebih sederhana. Nah, ini menjadi lebih sederhana kan. Bentuk-bentuk ini kan ada dalam tabel. Kita dapat apakah dia itu deret kanan, deret kiri, impulse function dan sebagainya dapat itu ketemu 14 itu ya. Jadi intinya itu. Nah, kemudian itu untuk yang anu ya, satu pol. Kemudian kita dapatkan Z pangkat min 1 ini bla 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 dan ini kemudian diulang lagi untuk pol-pol yang lain. Oke ya. Jadi saya berikan contoh aja ini contoh 47 ini ya. Sebelum nanti ke implementasi MATLAB menggunakan fungsi residues atau residus ya. Nah, di sini misalkan kita pengen tahu Z transform dari Z ya. Z pangkat 3Z kuadrat kurangi 4Z ditambah 1 ini. Oke, itu kan kita bikin ini ya. Tiganya keluar kan jadi Z kuadrat dikurangi 4 per 3Z ditambah sepertiga tuh. Ya toh. Terus atas dikali sepertiga, bawah dikalikan sepertiga jadi seperti ini nih. Ya. Jadi ini 3 dikeluarkan dulu. Jadi kayak gini. Ya. Kemudian dikalikan sepertiga, yang atas sama bawah jadi seperti ini. Ya udah, maka dari sini kan bisa lihat yang ini. Yang ini kan gampang ini menggunakan rumus ABC kita dapat mendekomposisi jadi seperti ini. Maka otomatis kita punya bentuk seperti ini. Ya, atau ini. Nah, ini Anda dapat, ini juga Anda dapat. Maka otomatis polnya 47 itu di sini kan. ROC-nya itu kalau ini sepertiga 1 ya berarti di luar 1 ini yang ini ya. Kemudian kalau jadi kan ada sepertiga dan 1. Jadi kemungkinan 1 atau sepertiga atau antara sepertiga dan 1. Jadi ada 3 macam ROC di situ. Ada 3 macam ROC ya. Nah, ROC yang pertama itu ini. Maka kalau kita tentukan ROC yang pertama, yang ini kan ke 1. Ini ROC yang kedua. ROC yang ketiga. Berarti kita menentukan ini nilainya itu 1. Maka nah ini ya, kita nilainya itu adalah 1 gitu. 1 sampai tak berhingga, maka Z-nya itu 1 gitu ya. Z2-nya harus kurang dari 1. Maka X1-nya berubah jadi ini. Ini adalah right-sided sequence. Jadi persis itu right-sided sequence itu di situ. Ini mesti yang dalam seperti ini, sorry yang ini ya. Itu adalah left-sided ini, yang ini. Ya. Nah ini yang kemudian yang kedua sampai seperti ini. Ya, maka hasilnya ini. Ini right-sided, yang kedua adalah left-sided. Kemudian yang ketiga ini bentuknya ini two-sided. Ya. Two-sided sequence. Jadi ada 3 kemungkinan. Hasilnya ada 3 kemungkinan tergantung Anda menentukan ROC-nya. Dari satu persamaan ini tidak langsung ketemu 1 gitu ya. Dari satu persamaan ini ketemu 3 macam kemungkinan. Jadi right-sided, left-sided, dan dual-sided. Ya, jadi itu yang perlu diperhatikan ya bahwa satu
fungsi Z itu ketika di inverse transform kemungkinannya bisa lebih dari satu gitu. Oke ya. Nah, implementasi dalam MATLAB itu bisa Anda lakukan juga, tapi menggunakan fungsi residus ya, residus untuk menghasilkan apa namanya residunya tadi. Ya, jadi nanti persamaan yang dipakai ini untuk MATLAB, jadi dia pakai residus. Nah, residus itu sintaknya itu menghasilkan R, P, dan C. Ya, menghitung residu, P, kutub, dan C-nya tadi. Ya, C-nya itu. Vektor kolom yang dikembalikan R berisi residu, P berisi kutub, C berisi direct term. Ya, jadi bentuknya seperti itu, residus ya. Nah, misalnya kayak gini, ya kita tuliskan saja langsung ini. Residunya ini, P-nya ini, C-nya ini. Maka kita tuliskan residunya, P-nya itu ya 1 sama 0,33. Nah, itu kita dapatkan itu. To convert back to rational function ya, jadi menggunakan residus RPC dibalik menjadi B, A kembali seperti ini. Kembali seperti semula lagi ini ya. Jadi bisa ini dibolak-balik gitu ya. Residus itu pakai residus. Ini bentuknya ini. Nah, ini kan bentuknya poli ini ya, karena poli ini. Ya, poli 0,9 0,9 minus 0,9. Sorry, itu dijadikan panjang residus, kita temukan R, P, dan C. Oke ya. Masih itu 410 juga sama itu ya. Jadi Anda perhatikan dulu yang ini ya. Polinomial itu 0,9, A-nya itu 0,9 itu. Ini ya. Jadi kalau kita kalikan kan jadi 1, 0,9 dan minus 0,9. Ya, A-nya itu 1 min 9 min 0,81 dikalikan 0,72. Jadi polinya ini ya. Sorry. Ada 3 ini jadi 0,9. Nah, kemudian A-nya ketemu itu, B-nya sudah sama, residus pakai RPC, B, A. Jadi kalau ada susah menghitung ini bisa pakai perintah poli. Ya, perintah poli. Oke, nah Anda ada catatan itu. Ya, ada catatan bahwa yang penyebut itu dihitung menggunakan MATLAB polynomial function poly, yaitu untuk menghitung polinomial koefisien jika ditemukan rootnya, ya akar-akarnya. Ya, Anda juga bisa menggunakan Markov, tapi menggunakan poly itu lebih lebih apa nyaman. Dari residu fungsi kalkulasi order residunya kan seperti itu, exact. Dari tabel jadi seperti itu. MATLAB verifikasinya dikembalikan lagi sama seperti semula. Itu ya. Oke. Jadi coba Anda perhatikan dulu ya. Oke, sudah bisa? Oke, 410. Tentukan inverse dari bentuk seperti ini. Ya, nggak masalah. Ini kan 0,4 akar 2. Ini juga 0,8 akar 2, 0,64. Ya, itu deretnya itu kausal dan tidak mengandung kompleks, bilangan kompleks gitu ya. Ya, ya udah kita akan dapat ketemu A-nya, B-nya residu sama aja itu. Ya, sama aja. Jadi dari kalkulasi ini kita peroleh bentuk seperti ini. Ya, dari tabel kita bawa ini. Jadi sebenarnya invest itu kan pokoknya dibawa dalam bentuk tabel kemudian kita lakukan verifikasi. Jadi tidak ada masalah. Oke ya, itu jadi mengenai invest transform Anda bisa apa, melihat gitu ya. Oke, bisa dipahami dulu, coba diperhatikan tadi yang sebelum-sebelumnya itu. Oke ya.
ya. Nah, kemudian fungsi sistem. Kita masuk ke fungsi sistem. Nah, di sini kita tadi baru melihat oh gini 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 gitu ya. Tapi bagaimana terhadap atau bagaimana dengan sistem fungsinya atau fungsi sistemnya, ya. Jadi konsepnya itu seperti yang tadi sudah saya ulas sebelumnya, itu adalah bahwa kalau kita menemukan perkalian ya, perkalian konvolusi dalam time domain itu sorry, konvolusi ya, itu sama dengan perkalian biasa dalam frekuensi domain. Jadi ini konvolusi, ini perkalian ya. Ya. Jadi konvolusi itu perkalian. Jadi ada dua itu yang perlu ditekankan sekali lagi ya. Jadi konvolusi pada time domain itu sama dengan perkalian dari pada z domain. Tapi sebaliknya juga begitu. Perkalian pada time domain sama dengan konvolusi pada z domain. Nah, itu ya. Nah, sedangkan Hz atau fungsi dari sistem itu sendiri seringkali diungkapkan dengan output dibagi input. Ya. Ini kan output, menyatakan outputnya, ini menyatakan inputnya. Ini yang kemudian disebut sebagai transfer function. Function. Ya, untuk fungsi alih. Jadi kalau bentuknya itu kayak gini, kalau di bentuk uh, ranah waktu kan kita punya ini kan, ini sudah saya kayaknya sudah ditampilkan sebelumnya. Kalau kita bentuk Z jadi seperti ini, ya, jadi sini ke sini. Maka HZ itu jadi ini, ya, bentuknya seperti itu. Nah, bentuk HZ seperti itu maka yang atas pembilang dan penyebut itu punya kontribusi terhadap pole dan zero. Ya, poles dan yang bawah itu zeros. Kemudian, nah ini, maka di sini kita bisa perhatikan, ya. Jadi ROC-nya extend outward from the outermost pole. Jadi yang paling ini ya berarti sistem stabil itu kayak gini gitu. Jadi sistem stabil itu pokoknya nilai Z-nya itu harus di luar pole yang paling luar ya, kutub yang paling luar gitu. Itu yang perlu diperhatikan itu ya. Nah, kemudian yang lainnya ROC stable system ini causal system ya, stable system, maka pole yang paling luar itu sendiri harus memasukkan unit circle. Jadi stabil kausal itu jadi yang terakhir seperti ini bentuknya. Kalau stabil itu dia harus kalau kausal itu berarti harus outward ya. Ini kausal. Kemudian kalau stable dia harus mencakup unit circle gitu ya. Nah, jadi di sini ada seperti ini ya. Causal system, maka penentuan respon frekuensi dari pola pole menggunakan bentuk gambar ini. Nah, ini besarannya berapa, magnitudenya berapa, dan fasenya berapa bisa kita hitung. Nah, ini kalau secara visual, secara vektorial, maka gambaran dari magnitud ya dan fase menjadi seperti itu gitu ya. Oke, contohnya ini ya, contohnya ini, sorry, ya, ini maka penentuan A itu ada di sini. Ya, penentuan A di sini dan mencakup kan, karena dia kan keluar gini, jadi mencakup unit circle supaya dia menjadi lebih stabil. Oke, itu gambarannya ya. Saya kira Anda bisa juga mendapatkan informasi-informasi seputar pole dan zero, kemudian fungsi sistem yang terkait dengan penggunaan ranah Z. Jadi sekali lagi persamaan difference equation itu dibawa ke Z itu supaya kita bisa tahu kestabilannya. Kalau sudah kita utak-atik, nah, itu artinya pole dan zero-nya kita utak-atik supaya stabil, bisa kita kembalikan lagi ke ranah time domain. Gitu, itu jadi sampai di ujung itu, sampai slide itu mestinya Anda sudah bisa memahami mengenai penggunaan-penggunaan dari transformasi Z. Begitu, dari saya cukup sekian, nanti kita bisa lanjutkan ke materi berikutnya mengenai masalah filter. Semoga bisa bisa
Anda pahami dengan sebaik-baiknya, silahkan nanti video bisa diputar berulang-ulang ya. Anda pahami benar-benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.